Ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan-awan kesia-siaan dan tanah kami ketika tertentu dibuka bagi firman terang dan hidupmu. Ya Tuhan, beri gereja dan kami ini pun tetap terbuka
Amplop aksi 5 menit sebesar Rp5.552.000. Amplop persepuluhan sebesar Rp16.291.000. F. Amplop pengucapan syukur sebesar Rp5.450.000. G. Peti diakonia sebesar Rp8.708.000. H. Peti pembangunan sebesar Rp10.747.000. I. Peti pintu masuk sebesar Rp238.000. J. Derma live streaming sebesar Rp456.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Wik APO sebesar Rp9.980.000. B. Gedung PAR Wik Gajah Putih sebesar Rp3.293.000. C. Gedung PAR Wik Oikumene sebesar Rp1.387.000. D. Gedung PAR Wik Percetakan sebesar Rp1.023.000. Angka Romawi 2, warta kehadiran jemaat. A. Yang mengikuti ibadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah tanggal 13 November 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 sebanyak 386 orang. 2. Ibadah jam 09.00 di gedung gereja sebanyak 643 orang, melalui live streaming sebanyak 519 orang. 3. Ibadah jam 16.00 sebanyak 308 orang. Warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 20 November saat ini 2022 sebagai berikut. A. Ibadah jam 06.00 dilayani Bapak Pendeta F. Fokames STH, Majelis Piket Wik APO, pemain orgen Bapak Penatua J. Nusi, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. B. Ibadah jam 09.00 dilayani Ibu Pendeta Dr. Marta M. Bospakrik MTH, Majelis Piket Wik Aspol, pemain orgen Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. C. Ibadah jam 16.00 dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik Ampera, pemain orgen Saudara Doni Siloyanan. D. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta F. Fokames STH, Majelis Piket Wik APO, pemain orgen Bapak YB Mansi. E. Ibadah di Gedung PAR PAM Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 09.00 dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani Parede Pai. F. Ibadah di Gedung PAR Irene Wik Oikumene jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH. G. Ibadah di Gedung PAR Via Dolorosa Wik Percetakan jam 09.00 dilayani Bapak Pendeta Dr. Anders Richard Ahpai. 2. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 jam 17.00
yang dikunjungi keluarga Yunus Kamuyeng, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah ibu-ibu janda Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin 21 November 2022 jam 16.00, tempat Gedung Par Irene Wik Oikumene, piket Panitia HUT dan BPPW. 4. Ibadah paduan suara Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 jam 19.00 yang dikunjungi pengurus BP2 Muger dan anggota paduan suara Jemaat Wik Diaspora, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Harta tambahan. 1. Pelayanan kesehatan posyandu lansia 60 tahun ke atas akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 November 2022 waktu pukul 09.00 sampai dengan 12.00, tempat pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 2. Ibadah tutup tahun pelayanan Persekutuan Wanita Seklasis GKI Port Numbai hari Sabtu tanggal 26 November 2022 waktu 10.00 sampai dengan selesai, tempat Gereja Orayat Holtekam Klasis Muaratami. 3. Ibadah doa syukur PKB GKI Sertana Papua ke-39 tahun dan tutup tahun pelayanan Persekutuan Kaum Bapak Seklasis GKI Port Numbai hari Sabtu 26 November 2022 waktu 10.00 sampai dengan selesai, tempat Pondok Wisata Lewolena Beach Pantai Holtekam. 4. Dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Immanuel Bensor Klasis GKI Waropen Atas, Pendeta Agus Setiawan dan Jemaat Sorabi Klasis Waropen Atas akan melakukan penjualan hasil olahan ikan asin yang rencananya akan dipasarkan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 setelah ibadah jam 6 pagi, jam 9 pagi dan jam 4 sore di Gereja Pengharapan. Majelis memohon dukungan jemaat untuk penggalangan dana dimaksud. Atas dukungan dan partisipasinya disampaikan terima kasih. 5. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Marilah kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 99 ayat pertama dan kedua. Tuhan itulah Raja adanya, Dialah besar bumi gemetar. Inilah hukum Tuhan bagi kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu manusia. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Roh Kudus menolong kita untuk memahami, menerjemahkan dan melakukan di dalam seluruh hidup kita. Amin. Persekutuan disilahkan duduk kembali. Marilah berturut-turut kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayat pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan nyanyian Mazmur 25 ayat 2 sesudah kita mendengar berita rahmat Tuhan. Saudara-saudari, bercermin dari hukum Tuhan, maka dapat kita katakan bahwa pada kita tidak ada kebenaran. Pada kita banyak kesalahan yang kita lakukan dengan perkataan, pikiran maupun perbuatan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mohon pengampunan dosa daripadanya. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah mengenal kami umat-Mu. Allah mengenal kami ketika duduk, berdiri, berbicara, berjalan, bahkan berbaring. Hal-hal yang merupakan niat, kerinduan dan harapan kami terkadang berkenan di hadapan-Mu, tapi juga tak Engkau izinkan dan kehendaki. Dalam hal yang tak Engkau izinkan dan kehendaki itulah kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami dari segala pelanggaran, segala kejahatan, segala dosa kami. Bahkan segala hal yang secara turun-temurun dari nenek moyang kami, leluhur kami,
yang masih mengikat kami di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mohon Tuhan, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari segala ikatan-ikatan ini. Bapa, demikian juga terhadap hamba-hamba Tuhan, dosa yang kami lakukan baik dengan sikap, kelakuan, perbuatan kami mohon ampun Tuhan. Sebab ketika kami tidak mau saling mengampuni, maka Bapa pun juga tidak akan mengampuni kami. Bapa, sayangilah kami umat-Mu, terimalah kami, dan sambutlah kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohonnya. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembukan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Inilah berita anugerah bagi kita. Dengarlah saudara-saudara sabda Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti buluh domba. Yesaya 1 ayat 18. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayat 2. Ajar aku jalan Tuhan. Kita siapkan nyanyian rohani 84 ayat pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Persekutuan orang percaya diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan bagus, Alkitab yang mulia diambil separuh. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Atas nama semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh Bapak Reba kepada kasih kita. Dipersilahkan. Siapa yang tak pernah berbuat dosa? Siapa yang tak pernah berbuat salah? Mari datang kepada Yesus, Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa takut bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, seperti apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang
jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, seperti apa masa lalumu, semerah apa dosa-dosamu, seperti apa masa lalumu. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Semerah apa dosa-dosamu, seperti apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Bapak Agus Reba. Tuhan Yesus memberkati. Semua orang percaya yang berbahagia, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Injil Kristus karangan Matius atau Matius pasal 24, 37 sampai dengan 44. Injil Kristus karangan Matius 24 ayat 37 sampai 44. Kasih dalam kasih dan anugerah Allah, marilah kita berdoa. Saat ini kami telah mempersiapkan satu dari sekian janji Tuhan, firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, yang hendak kami baca, dengar, dan kami renungkan, dalami, dan menerjemahkannya. Ketika kami rindu untuk mengalami hal-hal seperti ini, kami butuh bimbingan, kami butuh pendampingan, kami butuh guru. Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus
menyatu di dalam setiap jiwa kami, di setiap roh kami, di setiap tubuh kami. Sehingga perkataan-Mu ini Tuhan tak berlalu dari kehidupan kami, melainkan menolong kami untuk menjadi surat-surat Kristus yang dibuka, yang terbuka, dibaca dan dilihat oleh orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pelayan membacakan ayat ganjil, jemaat menyambutnya dari ayat genap. Injil Kristus karangan Matius 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Nyanyian rohani 119 ayat pertama dan seterusnya hendak kita nyanyikan untuk mengiringi persembahan syukur kita semua pada pagi hari ini. Setiap orang hendaknya memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan atau dengan sedih hati. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat memuji Tuhannya.
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur persepuluhan kepada Tuhan. Sejumlah keluarga pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan 1/10 sebanyak 4 orang. Daftar nama-nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kasih dan anugerah Allah yang terbesar, kami menjalani kehidupan kami. Allah memberi kami nafas hidup, memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi hikmat, memberi pekerjaan dan usaha, memberi kami anak-anak dalam keluarga, memberi mereka hari depan yang penuh harapan, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi kami kemampuan dalam segala hal untuk menjalani hidup ini. Bapa, inilah yang kami beri, persembahan tubuh, jiwa dan roh kami, dan persembahan dalam nilai-nilai rupiah yang telah kami masukkan melalui pundi-pundi yang dijalankan, kotak-kotak pelayanan yang ada, pemberian-pemberian khusus, baik pengucapan syukur dari 2 pribadi dan keluarga maupun perpuluhan dari 4 pribadi dan keluarga, pemberian penunjang pelayanan yang ada di dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, pemberian bagi para hamba-hamba Tuhan, pemberian bagi janda duda, yatim-yatim piatu, fakir miskin dan anak-anak terlantar, keluarga-keluarga yang dalam kemalangan, semua yang diberikan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan hati yang tidak terpaksa. Tuhan Allah sumber segala berkat, berkat-Mu melampaui segala pemberian kami, mengalirlah di dalam tiap saudara-saudara kami, baik di rumah dengan makan minum mereka maupun pada usaha dan pekerjaan mereka yang dikehendaki oleh Allah, dan anak-anak kami pada studi dan pertumbuhan mereka. Kepada mereka yang mengelola dan mengatur keuangan persembahan kami ini dari tingkat jemaat klasis dan di aras sinode, hanyalah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk perluasan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua, dan menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu. Berkat-Mu Tuhan, Tuhan atas kami semua, dan berkat-Mu Tuhan untuk mereka yang memberi pengucapan syukur dan perpuluhan dari usaha dan kerja mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua orang percaya yang bersama-sama pada persekutuan di pagi hari ini.
Dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44 dari judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya berjaga-jaga. Kita diantar oleh satu tema yang disampaikan bagi kita, yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, bagian ini tentunya tidak terlepas dari pembacaan yang kita alami pada minggu lalu. Pada pasal 24 dari Injil Matius, di ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang mengantar kita dengan judul permulaan penderitaan. Hal-hal yang disampaikan oleh Yesus itu bermula dari pertanyaan murid-muridnya sehubungan dengan melihat bait Allah secara fisik yang dibangun di Yerusalem, begitu indah, megah, dan tentunya menjadi pusat perhatian dan pusat pelayanan. Dan pertanyaan ini ternyata menuntun dan mengantar Yesus untuk menyampaikan tentang arti bait Allah yang sesungguhnya, tentang bait Allah di mana roh Allah diam di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, tanda-tanda kedatangan Yesus pada pembacaan kita di minggu yang lalu, dari ayat 3 sampai dengan 14 dari Injil Matius, itu dengan jelas disebutkan di sana. Yesus yang menyebutkannya. Pertama adalah penyesatan. Inilah bagian yang Yesus menyampaikan untuk kita dalam melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Pasti penyesatan kita sudah jumpai, kita lihat. Bahkan saudara-saudara kami atau kita, saudara-saudara kita di tempat yang lain sudah mengalaminya. Lalu hal yang kedua, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus atau kedatangan Yesus adalah mendengar deru perang, kabar perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Ya pasti kita semua mulai, Ukraina dengan Rusia kapan? Tidak tahu. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Hal yang ketiga Yesus sampaikan, ada kelaparan besar. Kelaparan bukan soal makan minum secara jasmani, Bapak, Ibu, Saudara. Kelaparan soal firman Tuhan, air hidup, kabar baik, roti hidup. Itu akan ada banyak yang terjadi. Lalu gempa bumi di berbagai tempat. Ini pembacaan minggu lalu ya. Penyiksaan dan dibenci. Orang-orang yang berpegang, berpedoman dan begitu melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Orang yang menyadari saya hidup di dalam Tuhan, saya sudah melepaskan segala hal yang tidak baik, itu akan mengalami banyak tantangan. Akan mengalami banyak hal yang merupakan sesuatu yang menyiksa dirinya. Mungkin pasti saudara bilang, aduh dulu saya belum memilih untuk ikut Yesus, ikut Tuhan. Saya mau hidup begini, saya punya usaha begini, luar biasa. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bersama Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu?
Kenapa usaha saya tidak berjalan? Saudara, itulah harga. Lalu ada nabi-nabi atau guru-guru palsu. Ada yang menggunakan firman Tuhan dalam pelayanannya, tapi sesungguhnya yang sedang ditransfer, yang sedang dialirkan, yang sedang disampaikan adalah mantra. Kita terkadang terjebak dalam hal itu oleh hati pegang Alkitab. Oh, ternyata bukan, ketika dia pegang Alkitab masih lagi komatan apa yang sedang itu mantra yang sedang disampaikan. Itulah tanda-tanda, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan ada praktek-praktek ini. Saya tidak bisa menyebut itu sebagai nabi palsu atau guru palsu, tapi itu ada. Lalu ibu bapak saudara-saudara, tanda yang ketujuh itu kasih semakin pudar. Giat dalam pelayanan, aktif di semua kegiatan gereja, tapi kasih tidak. Kasih itulah Allah. Barang siapa mengasihi, ia berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Padahal manusia yang adalah sesama kita yang kita lihat, kita tidak mengasihi. Kasih itu tanda-tanda kalau orang percaya, saudara dan saya sudah tidak saling memberi, saling menopang, saling menolong. Itu sudah. Atau istilah yang sekarang, siapa lu, siapa gue. Iya ya. Kasihan. Kalau sudah seperti itu, ini sudah tanda-tanda tuh. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, pada pembacaan kita yang lalu dikatakan, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima mahkota. Atau kata lain, setia sampai mati, sampai mengakhiri pertandingan iman, menurut kata Rasul Paulus kepada Timotius begitu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang Injil ini harus terus diberitakan. Injil ini terus harus diwartakan. Injil ini terus harus dikabarkan. Siapa yang mengabarkan? Siapa yang mewartakannya? Siapa yang harus menjadi saksinya? Bukankah saya dan saudara-saudari? Di rumah, di lingkungan kita tinggal, di kantor atau di tempat usaha yang kita sedang kerja, atau kita ada di dalam kegiatan-kegiatan umum, kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Siapa yang memberitakan Injil? Bukan hanya nanti di dalam ruang-ruang ibadah, ruang-ruang pelayanan, baru kita baca Alkitab, berdiri menyanyi, berdiri berkhotbah, berdiri, atau kita ada di dalam pujian penyembahan, kita ada di dalam suasana-suasana persekutuan. Oh, baru itu beritakan Injil. Saudara, sederhana saja. Perkataan saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya, perbuatan saudara dan saya
sikap dan tingkah laku saudara dan saya, itu yang dilihat. Arah dan tujuan kita adalah supaya semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Siapa yang melakukan? Siapa yang mengerjakannya? Upahnya besar di surga. Dan bagian yang kita baca pada pagi hari ini adalah rangkuman dari semua berita tentang kedatangan Yesus. Bagaimana Yesus sampaikan ada penyiksaan yang besar. Yesus sampaikan bahwa ada Mesias-Mesias palsu. Yesus sampaikan bahwa ada tanda-tanda di alam ini. Itu bagi kita yang hidup. Kalau yang sudah mengakhiri pertandingan iman, dia sudah ada di tempatnya masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Bagi kita yang masih hidup, kita akan melihat mulai dari kehidupan kita secara pribadi bersama dengan semua orang dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, berjemaat, bernegara. Kita akan melihat kalau tanda-tanda ini berarti Yesus mau datang. Maka dikatakan dalam pembacaan kita harus berjaga-jaga. Kita diberikan kepekaan, kita diberikan hikmat, kita diberikan pedoman oleh Tuhan. Dan inilah hal yang luar biasa disampaikan, supaya saya dan saudara-saudari bisa melihat itu. Kalau itu sudah kita lihat, kalau itu sudah kita dengar, kalau itu sudah kita saksikan, apa yang harus kita buat langkah-langkahnya? Hal yang dikatakan dalam pembacaan kita ialah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketika para murid-muridnya bersama Yesus di Taman Getsemani, murid-muridnya melihat Yesus berdoa, mereka berbaring dan beristirahat. Perkataan Yesus yang sangat lembut, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh ini penurut, tetapi daging lemah. Saudara dan saya, tanda-tanda tadi yang kita dengar minggu lalu, tanda-tanda yang telah kita jumpai, ini akan menggoncangkan iman kita, menentukan pilihan hidup. Percaya atau saya akan murtad, percaya atau saya akan mundur dari iman ini. Ketika saya dan saudara-saudari berdasarkan pembacaan kita di hari ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Perkataan Yesus ketika di Taman Getsemani, roh ini penurut, daging lemah. Kalau roh penurut, daging lemah, memperlihatkan ketika daging melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka roh ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia siap ikut, dia siap mengalami, dia siap menerima apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Saudara, apa yang banyak kita lakukan? Hal yang baik atau hal yang jahat? Itu Tuhan yang tahu. Roh ini tidak bisa buat apa-apa. Sebab pada akhirnya, ketika saya dan saudara-saudara mengakhiri pertandingan iman ini, seperti Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan, tanah kembali kepada tanah, roh dia akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sanalah akan Allah tentukan, apakah dia tetap bersama dengannya di rumah Bapa di sorga, ataukah dia ada di tempat penyiksaan yang kekal. Inilah hidup yang saya dan saudara jalani. Inilah hal yang kita lakukan. Di sanalah Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, pada bagian yang kedua dalam pembacaan kita dikatakan dalam di ayatnya yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara soal kedatangan Yesus,
tapi juga kita menyadari bahwa kita siap sedia itu menyangkut hidup kita. Saya dan saudara-saudari tidak tahu rahasia hidup ini. Umur berapa Tuhan panggil? Dalam kondisi dipanggil seperti apa? Apakah melalui sakit? Apakah melalui kondisi sehat-sehat, segar bugar? Ataukah sedang berkendaraan? Ataukah dalam perjalanan, ketika dengan pesawat, ketika dengan kapal laut, ketika dengan mobil, ketika dengan motor? Kita tidak tahu. Ketika perkataan Tuhan Yesus dalam bagian kita di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Siap sedia seperti perkataan Simeon ketika dia menyambut Yesus di bait Allah, ketika Yesus masih bayi, disambut dan dikatakan, Tuhan, sekarang hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itu siap sedia. Tuhan mau panggil, sudah siap. Tuhan mau izinkan hidup umur panjang, sudah siap. Siap untuk menjalani umur panjang, siap untuk menerima ketika keputusan Tuhan, sampai di sinilah aku menolong engkau. Ebenezer. Inilah Bapak Ibu Saudara, sebagai persekutuan orang percaya, kita bersyukur karena kita sudah diingatkan, kita diberitahukan. Karena ketika kita diberitahukan, kita diingatkan. Maka apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 yang 15, kamu adalah sahabatku karena kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, sebab hamba tidak tahu. Berbahagialah kita semua sebagai orang percaya yang pada hari ini mempelajari dan menerima tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan kita harus berjaga-jaga, kita siap sedia kalau Tuhan memanggil dan menghendaki kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita, atau Ebenezer. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Shalom. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Penatua Jeffrey Malohi. Disilahkan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Engkau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku,
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Yesus. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati hambanya Bapak Penatua Jeffrey Malohi. Mari kita masuk pada doa syafaat. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memberi firman-Mu bagi kami menjadi terang di jalan kami. Kami telah menerima dan mendengarkannya. Hanya oleh kasih dan anugerah Allah semuanya disempurnakan dalam tingkat penerimaan kami, tingkat kemampuan kami dalam melakukannya di setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami ya Tuhan alat-Mu, alat kesaksian-Mu, surat-surat Kristus yang hidup, yang terbuka, dilihat, dibaca, dan didengar oleh orang lain. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, khususnya kepada klasis GKI Port Numbai dan seluruh pelayanan di aras klasis dan jemaat yang ada di pulau-pulau pesisir pantai, pedalaman, gunung, lembah, tanah Papua. Di dalamnya hamba-hambamu, para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syamas, pengasuh sekolah minggu, para pengajar agama Kristen baik di sekolah maupun perguruan tinggi, lalu badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, ada pengurus KSP, dan juga ada alat-alat pelayanan kebutuhan jemaat masing-masing. Bapa yang Maha Pengasih, demikian juga dengan medan-medan pelayanan yang ada, kami mohon kekuatan, kasih, dan bimbingan-Mu bagi hamba-hamba-Mu dalam pemberitaan, dalam pelayanan mereka, dalam segala perjumpaan dengan umat-Mu. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat, dari Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak para bupati dan wali kota dengan seluruh jajarannya, sampai kepada kepala kelurahan, RW, RT, bahkan kepala-kepala kampung, supaya semua hal yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan DPRP dan semua anggotanya, pimpinan-pimpinan DPRD dan semua anggotanya, supaya menjadi alat Tuhan yang menyampaikan apa yang merupakan harapan masyarakat yang harus dilakukan atau terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan LSM, pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD, dan seluruh stafnya, baik pada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, sampai ke kampung-kampung.
Kiranya karya-karya mereka terus dikerjakan dalam kasih dan anugerah Allah. Pimpinan-pimpinan TNI Polri di provinsi, kota, dan kabupaten, Bapak Pangdam, Kapolda, dan seluruh jajarannya, biarlah semua mereka melakukan pekerjaan tugas pengamanan dalam kasih dan dalam anugerah Allah. Kasih dan damai menjadi moto, tapi juga menjadi gaya hidup, gaya percakapan, gaya tindak, gaya pelayanan dari para aparat keamanan, baik organik maupun non-organik yang ada di tanah Papua. Demikian juga kami berdoa Tuhan, mereka yang ada di pos-pos, baik pulau-pulau terluar maupun juga pada pos daerah rawan dan perbatasan, supaya kasih dan damai benar-benar itu keluar dari lubuk hati mereka yang dalam ketika berjumpa dengan masyarakat Papua yang ada di tempat tugas saudara-saudara kami. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk persiapan-persiapan kegiatan besar dalam pemerintah dengan terbentuknya daerah otonomi baru. Bapa, kami rindu supaya semua ini berjalan dengan baik, tanpa ada konflik, tanpa ada persoalan di tengah penentuan atau penetapan daerah otonomi baru ini dengan semua yang dibutuhkannya. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk jemaat kami Pengharapan Jayapura dalam persiapan rapat evaluasi di 9 week pelayanan yang dilaksanakan pada bulan November. 9 week pelayanan, baik yang sudah melaksanakannya supaya dapat mempersiapkan laporan dengan baik yang dapat diserahkan kepada PHMJ, maupun week-week yang belum melaksanakannya supaya dapat terlaksana dengan baik rapat-rapat evaluasi ini. Katekisasi khusus dan reguler yang sementara dilaksanakan dalam Jemaat Pengharapan, kami serahkan semua ini, baik materi maupun para pengajar dan juga anak-anak kelas katekisasi, supaya semua dapat berjalan dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Rapat diperluas yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022, biarlah semua persiapan ini bertadi dan berlangsung di dalam kasih dan anugerah Allah. Sidang Jemaat ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada Januari 2023, dan panitia dalam hal ini Week Diaspora diberkati Tuhan dengan segala upaya, usaha, dan juga persiapan-persiapan mereka. Karuniakan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada panitia dalam persiapan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk unsur-unsur jemaat dan urusan dari tingkat jemaat sampai ke week-week, biarlah ada di dalam kasih dan anugerah Allah. Dari APO, percetakan, Klofkam, Oikumene, Aspol, SGO Ampera, Gajah Putih, dan Diaspora, supaya pelayanan ini semua terjadi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, baik sebagai ASN, TNI Polri, sebagai karyawan-karyawati pada BUMN, BUMD, sebagai karyawan pada LSM, ataupun mereka yang ada di legislatif, bahkan mereka yang ada di Merpe, bahkan juga mereka yang sebagai buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, jualan pinang, jualan sayur, jualan minyak, dan usaha-usaha yang Tuhan Engkau kehendaki, yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati semuanya ini bagi kehidupan umat-Mu sebagai sumber hidup mereka, sebagai makan minum mereka, dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang datang untuk mau menolong mereka, Tuhan memberkati juga mereka yang punya usaha-usaha jualan nasi kuning dan sebagainya. Diberkati Tuhan ya Tuhan, supaya umat-Mu tetap penuh dengan syukur dan sukacita
karena Tuhan bersama dengan mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka dari yang terendah sampai di perguruan tinggi, baik yang ada di Papua, di Jayapura, di luar Papua, di Indonesia, bahkan di luar negeri, anak-anak kami yang ada di sana. Berkat dari Allah yang hidup Bapa di dalam nama Yesus Kristus, memberi segala hikmat, pengertian dan akal budi pengetahuan yang luar biasa sehingga anak-anak kami berhasil dengan sukses dan nama Yesus yang terus dimuliakan. Bapa, kami mau berdoa untuk kehidupan para pelayan firman. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa sekeluarga bersama dengan anak cucu diberkati Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Richard Pai, Ibu Pendeta Nani Paredepai bersama anak-anak diberkati Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Estir bersama ibu dan anak-anak dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Febi Suripati-Pati bersama suami dan anak diberkati Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Fokames bersama ibu dan anak-anak serta cucu-cucu diberkati Tuhan. Berdoa untuk Ibu Herlin Beatrix Monim bersama dengan ketiga anak kekasih Moses, Yosua dan Gloria sebagai anak-anak hamba Tuhan dari hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Pit Daniel Weni diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak M. Kandenafa dan anak-anak Howard dan Agu diberkati Tuhan sebagai suami dan anak-anak dari Ibu Pendeta Tisbet S.J. Darawi almarhumah. Tuhan, hamba-hamba-Mu ada di jemaat ini. Kami kuat karena doa jemaat, kami kuat karena pemberian jemaat. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan kepada umat-Mu, kepada jemaat yang memberi bagi kami hamba-hamba Tuhan, bagi keluarga hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka di mana saja mereka ada, baik di pengharapankah, di luar pengharapankah, atau di mana saja diberkati Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk penatua dan syammas dalam jemaat kami. Tuhan memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, menantu diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha, dan juga segala kebutuhan makan minum dari hamba-hamba-Mu diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami diberkati Tuhan ya Tuhan. Mereka dalam segala pergumulan, janda duda, yatim piatu diberkati Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para lansia diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang ada di rumah sakit karena sakit, yang ada di rumah yang tidak bisa melangkah karena kondisi fisik mereka dalam pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, kuatkan mereka. Warga jemaat yang selalu acuh tak acuh dengan pelayanan ini Tuhan, Tuhan yang mengundang mereka dengan cara Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan kami di hari ini, majelis jemaat WIK APO dari koordinator, sekretaris, bendahara dan semua diberkati Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pemain orgen, Tuhan memberkati Kantoria, Mama Penatua, Deka Waini dan adik Maria Watopa diberkati Tuhan. Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati operator sound system, Tuhan memberkati seluruh pegawai gereja, Tuhan memberkati baik mereka yang ada di staf tata usaha, mereka yang ada di keuangan maupun mereka yang menjaga keamanan, menata parkir dan sebagainya. Karuniakan kekuatan kesehatan secara pribadi maupun keluarga di dalam saudara-saudari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk semua alat-alat kelengkapan pelayanan dalam jemaat, baik secara unsur maupun juga panitia-panitia yang ada, hanya oleh pertolongan Tuhan, baik pembangunan fisik gedung gereja pengharapan, BPPG, BP2 Muger, dan panitia hari-hari besar gerejawi. Dalam hal ini pelurusan penulisan sejarah pengharapan, biarlah semua hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kedua kekasih kami, Bapak
Agus Reba dan Bapak Pendeta Jeffrey Malohi yang telah mempersembahkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, diberkati Tuhan. Akhirnya pulanglah bersama dengan kami semua, baik yang berkendaraan maupun yang menumpang angkutan umum dan berjalan kaki, sehingga kami tiba dengan selamat di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing untuk memasuki minggu kerja kehidupan dan minggu pelayanan yang baru. Sayangilah kami semua Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, layakkanlah kami di hadirat-Mu, dan terimalah seluruh syafaat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan nyanyian rohani 86. Ayat pertama sampai dengan ketiga kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat 5 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 86 ayat pertama sampai dengan ketiga dalam keadaan duduk, dan ayat kelima dalam keadaan berdiri. Tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Jangan sesat di dunia, jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Janganlah takut senjatanya tetap dekat, nanti kau masuk di negeri tempat kau dimahkotai. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, masukilah minggu kerja pelayanan dan kehidupan yang baru. Peganglah seluruh perkataan Tuhan, siap sedia, karena tanda-tanda kedatangan Yesus sudah kita dengar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan sepanjang masa. Umat dipersilahkan duduk kembali bersaat teduh. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura,
piket Majelis Wik APO, Kantoria, pemain urgen, multimedia, seluruh pegawai gereja, sound system, staff sound system yang telah melayani pada pagi hari ini kedua persembahan yang disembahkan oleh Bapak Agus Reba dan Bapak Penatua Jeffrey Malohi menjadi berkat bagi kita semua. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah ke dalam kehidupanmu di minggu kerja yang baru. Terimalah salam dan hormat kami semua yang melayani. Shalom.